Mengapa 48 juta ton makanan terbuang saat jutaan orang masih merasa kelaparan? Masalahnya satu, yaitu ketidakterhubungan. Di Solo Raya, yang merupakan salah satu jantung kuliner Jawa Tengah dengan lebih dari 4.000 restoran dan 400 hotel yang secara konsisten menghasilkan surplus makanan yang masih layak namun tak punya kanal distribusi. Sementara, sisa meja konsumen terbuang ke TPA tanpa integrasi ke sektor pengolahan. Tumats hadir untuk menutup celah tersebut. Kami mengintegrasikan teknologi untuk menjembatani industri perhotelan dengan sektor produktif. Kami memastikan tidak ada lagi setitik makanan yang akan membebani bumi, melainkan kembali menjadi energi bagi kehidupan. Dari Solo untuk Indonesia, kita ubah krisis limbah menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan. Saya Bintang Permana bersama rekan saya Dadi Bagus Nur Afianto dan rekan saya Elgiva Rasyad Aditya Putra, kami yang akan membangun infrastruktur teknologi ini. Visi kami jelas, yaitu mengubah inefisiensi di sektor horeca menjadi profitabilitas ekonomi sirkular yang transparan. Sistem kerja kami bukan hanya memperjualbelikan makanan sisa, namun kami juga menyelesaikan masalah limbah pangan dari hulu ke hilir. Dengan produk utama kami adalah platform yang terbagi menjadi dua jalur operasional. Jalur pertama adalah B2C, untuk menangani masalah makanan yang masih layak konsumsi namun berpotensi dibuang. Kami mendistribusikan makanan tersebut kepada konsumen dengan diskon lebih dari 50%. Yang kedua adalah jalur B2B. Kami akan mendistribusikan makanan yang sudah tidak layak konsumsi kepada mitra pengolah seperti peternak manggot atau produsen pupuk organik. Dengan inovasi AI yang kami rancang untuk membantu memprediksi kapan surplus akan terjadi berdasarkan data historis dan menyajikan laporan dampak lingkungan secara real time sehingga mitra bisa memantau berapa banyak emisi CO2 yang berhasil mereka cegah. Memahami pelanggan adalah kunci keberlanjutan Tumats. Kami melakukan analisis mendalam melalui value proposition canvas untuk memetakan profil pelanggan kami secara presisi. Dari segmen business to customer, kami menyasar mahasiswa dan karyawan muda. Dengan customer jobs mereka adalah mendapatkan makanan berkualitas di tengah mobilitas tinggi dengan anggaran yang efisien. Untuk pains, mereka sering menghadapi keterbatasan anggaran dan keresahan akan dampak lingkungan dari gaya hidup konsumtif. Lalu untuk gains, melalui Tumats, mereka mendapatkan gains berupa akses makanan dengan diskon yang tinggi. Lebih dari itu, mereka mendapatkan kepuasan emosional karena telah berkontribusi langsung dalam menekan emisi karbon. Lalu yang kedua ada segmen business to customer, yaitu hotel, restoran, dan kafe. Customer jobs utama mereka adalah mengelola stok harian dan meminimalkan kerugian operasional. Untuk pains mereka adalah tingginya biaya pembuangan limbah dan sulitnya mencari kanal distribusi untuk surplus pangan secara cepat sebelum basi. Dan untuk gains, kami hadir memberikan solusi end-to-end. Mitra mendapatkan kanal pendapatan baru dari barang yang sebelumnya dianggap sampah, sekaligus mendapatkan gain berupa laporan lingkungan otomatis untuk memperkuat green branding mereka di mata publik. Target pasar kami yang kedua, mitra pengelola. Seperti peternak maggot, customer jobs mereka adalah memastikan ketersediaan bahan baku organik yang stabil. Tumats menghilangkan pains mereka akan ketidakpastian pasokan yang menyediakan jalur distribusi limbah organik yang terintegrasi secara digital. Guna menjawab kebutuhan konsumen, kami menawarkan nilai yang kami miliki dengan sasaran remaja berumur 18 sampai 35 tahun sebagai basis pengguna B2C yang sensitif akan harga. Melalui pendekatan media sosial seperti Instagram dan TikTok, dengan cara berkolaborasi bersama konten kreator lingkungan, kami mengedukasi masyarakat bahwa membeli makanan surplus adalah aksi penyelamatan lingkungan dalam jangka panjang. Untuk mitra B2B, kami menawarkan nilai tambah berupa efisiensi biaya pembuangan sampah yang sebelumnya mereka mengeluarkan biaya untuk menyewa truk ataupun armada pembuangan sampah. Kini kami alokasikan kepada pengolah limbah melalui platform Tumats dengan armada dan juga driver yang sudah menjadi mitra. Dengan melakukan analisis Pestel, kami yakin bahwa Tumats sangat relevan dan akan bertahan bahkan berkembang di era ini.
Secara politik, inisiatif kami selaras dengan target pemerintah menuju Zero Waste dan Net Zero Emission 2050. Dorongan regulasi ini sejalan dengan pergeseran nilai sosial di masyarakat, di mana platform kami hadir untuk menjawab tren generasi muda yang semakin proaktif terhadap gaya hidup keberlanjutan. Dari aspek teknologi, kami mempelopori integrasi machine learning yang belum pernah ada dalam manajemen limbah di Jawa Tengah. Inovasi ini berdampak langsung pada sisi lingkungan. Melalui fitur AI Impact Tracker, kami memotong jalur emisi gas metana ke tempat pembuangan akhir dan memberikan transparansi data dekarbonisasi bagi setiap mitra secara real-time. Krisis limbah pangan bukan sekedar masalah lingkungan, ini adalah peluang pasar yang belum bisa dimanfaatkan. Untuk itu, kami merancang strategi segmentasi, targeting, dan positioning yang presisi. Untuk segmentasi, kami beroperasi di ekosistem Soloraya dengan 2 pasar utama, yaitu B2C yang menyasar remaja berusia 18 hingga 35 tahun yang melek teknologi dan peduli lingkungan, lalu B2B. Untuk B2B, kami menyasar industri horeca di hulu dan agribisnis seperti peternak makot BASF di hilir. Lalu yang selanjutnya yaitu targeting. Kami berfokus pada value seekers yang mengincar makanan berkualitas dengan diskon 40 hingga 70%. Untuk mitra korporasi, kami menargetkan pelaku kuliner yang butuh solusi surplus, sekaligus laporan ESG yang transparan, dimulai dari Jawa Tengah sebelum ekspansi ke skala nasional. Yang terakhir yaitu positioning. Too Much hadir sebagai pionir ekonomi sirkular berbasis AI di Indonesia. Kami menggunakan machine learning dan AI Impact Tracker untuk memprediksi surplus dan memberikan laporan ESG. Pesan kami satu, limbah pangan bukan lagi beban, melainkan sebuah aset yang bisa menghasilkan. Untuk mengetahui seberapa jauh bisnis ini akan berkembang, kami telah melakukan analisis keuangan serta kelayakan usaha. Modal awal yang dibutuhkan untuk membangun platform ini sebesar 28 juta rupiah. Dengan rincian perolehan modal yang pertama dari hibah kampus dan modal tim yang masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Ditambah dengan dana CSR perusahaan seperti Bank Jateng atau PT Jarum sebesar 24 juta rupiah. Dengan modal tersebut, kami memproyeksikan pendapatan bulanan dari kedua segmen konsumen kami serta biaya layanan sebesar 2.500 per transaksinya yang akan dibebankan kepada pengguna. Dari potensi pendapatan tersebut, kami telah menghitung return on investment dalam 1 bulan pertama mencapai 27% dengan payback period sekitar 112 hari operasional. Kami juga menghitung titik impas dengan minimal 2.377 transaksi per bulan. Dengan proyeksi volume transaksi awal kami sebanyak 3.150 transaksi di bulan pertama, maka kita memiliki margin keamanan yang cukup. Too Much hadir bukan sekedar untuk menjawab tantangan lingkungan, tetapi untuk mendefinisikan ulang cara kita memandang nilai dari sebuah sumber daya. Kami menyelaraskan ambisi pemerintah dalam Zero Waste dan Net Zero Emission 2050 dengan realitas kebutuhan ekonomi industri horeca. Melalui integrasi teknologi AI, kami membuktikan bahwa kita bisa mengeliminasi inefisiensi pengelolaan limbah, menghentikan emisi gas metana di hulu, dan di saat yang sama menciptakan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi semua pihak dalam ekosistem ini. Too Much, kurangi food waste, dukung pertumbuhan ekonomi 8%.